مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 215. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-39. Al-Hafiz menurut bahasa artinya yang memelihara. Allah Ta'ala yang maha memelihara atau menjaga. Tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di dalam Al-Quran disebutkan, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Artinya bahwasanya lah Tuhan engkau, yaitu Allah, memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Segala sesuatu tidak ada yang tidak terpelihara. Jadi sesuatu apapun di alam semesta ini tidak lepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sesuatu itu hancur, binasa, berarti habis itu sudah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu itu. Selama Allah Ta'ala memelihara, maka sesuatu itu akan tetap ada dan kada hancur. Baik setiap tetes air dari air, tidak ada yang luput dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya air hujan, setiap tetes air hujan itu tidak luput daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya lagi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, dan tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memelihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Keduanya itu maksudnya langit dan bumi kalah, atau
bisa juga arash, ya Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Jadi Allah Ta'ala, kada berat bagi Allah Ta'ala memelihara arash, memelihara langit dan bumi. Nah, karena dia maha tinggi lagi maha agung. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara, bahwa segala sesuatu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpelihara dari kerusakan. Artinya kada hancur sesuatu itu bila dipelihara Allah Ta'ala. Hilang dan binasa artinya terpelihara juga dari hilang dan binasa sebelum ajalnya tiba, sebelum masa hancurnya tiba. Tapi namun sampai ajalnya sudah kayak piring kan, pecah kan, sudah sampai umurnya dah. Ya kalau namun piring tuh namun masih dalam pemeliharaan Allah Ta'ala, biar gugur di atas loteng tuh, gugur ke bawah kada pecah. Nah itu. Tapi kalau sudah pecah, nah itu habis sudah pemeliharaan Allah Ta'ala. Sama kita nih, dia sudah mati, nah habis sudah pemeliharaan Allah Ta'ala. Itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara. Nah, Allah maha memelihara. Misalnya Jersidin, kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 60 tahun. Karena manusia di zaman sekarang ya sekitar 60 tahun, 70 tahun mati rata-rata itu. Kita diberi Allah umur 60 tahun. Nah, selama 60 tahun itu kita akan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan binasa. Kada mati kita sebelum 60 tahun. Biar kayak apa aja orang hendak membunuh kita nih, hendak membinasakan kita nih. Namun kita takdirnya belum mati, tetap kita dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita tidak akan binasa. Walaupun kita berada di tengah lautan, misalnya orang ini bakapal pulang kemana kah? Sekalinya pecah kapal, karam kapalnya, orang matian berataan. Kita misalnya bokonyongin nggak ada bisa, bokonyong nggak ada bisa, pelampung nggak ada juga. Jadi kita waktu di tengah laut tuh pelampung nggak ada, yang menolong nggak ada, bokonyong nggak ada bisa. Jadi siup aja deh, karena lamas nih siup aja, siup. Kada tahu lagi kisahnya. Sekalinya 5 jam kemudian kita sadar harau di tepi pantai, misalnya terdampar di tepi pantai oleh ombak nih tuh, nang membawa kita ke tepi pantai. Padahal kita bisa bokonyong, padahal di tengah lautan, tapi umurnya masih ada, Allah tetap memelihara, inya kada mati dan kada dimakan ikan hiu. Walaupun di sini di tengah lautan, atau di tempat binatang buas, kita tidak akan mati. Di tengah hutan misalnya, di situ banyak macan, banyak serigala, banyak harimau misalnya. Cuma di daerah Kalimantan ini kada ada harimau ya. Di daerah Sumatera harimau itu. Nya harimaunya ketakutan non gobang. Harimau ketakutan non gobang, ya. Ketakutan non kantut gobang, bujar. Nah, jadi seandainya kita begana di tengah-tengah binatang buas, ya lamun umur masih ada, kita kada dimakannya. Kita tidak akan binasa. Tapi lamun kita dasar umur habis biar awak sehat, biar begana di setilam, guringnya mati, ada lagi bangun mati, sudah sampai ajalnya. Berarti habis sudah pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selama masih ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kada mati walaupun di tengah laut, di padang binatang buas, itu dia selama masih ada pemeliharaan Allah taala, dia tidak akan mati. Nah, oleh karena itu kita nih hendaklah hati kita minta peliharakan lawan Tuhan kita. Minta jaga akan lawan Tuhan. Kan ada kalau doa supaya terjaga diri, doa pemelihara diri, atau doa itu isinya minta pertolongan, minta jagakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah habis waktunya, bagaimanapun kita sekuat tenaga untuk memelihara, tidak akan bisa. Karena pemeliharaan yang hakiki sudah habis. Pemeliharaan yang dari Allah, yang sebujurnya pemeliharaan dari Allah nih, habis sudah masanya. Walaupun misalnya kita bisi ajudan, ya Allah, membentengi kita, walaupun kita di tempat yang sangat kokoh, ibaratnya itu musuh kada kawa jua menyerang misalnya, tapi mun sudah habis sudah waktunya, pemeliharaan Allah mati ya sudah, ya Allah. Banyak sekali contoh tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara dari kebinasaan jika belum sampai masanya tiba. Nah, seperti contoh yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilempar ke dalam api. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim itu sidin dilempar ke api, bukan sidin itu diletakkan di sesuatu situ lalu di sini dibakar, di situ ada dilempar pakai ketapel ya sidin. Ini kisahnya apinya besar, tumpukan kayu kayak menggunung diucul, nyara kayak api lah. Lalu Nabi Ibrahim mulai sini dilempar pakai ketapelnya, ada ketapel hari, ketapelnya gonoh dibuat ke situ Nabi Ibrahim, ditimbai Nabi yang melewat, terbangnya Nabi Ibrahim ke api situ jatuhnya. Nah, tapi Allah Ta'ala menyelamatkan. Allah Ta'ala menyelamatkan. Karena masih dalam pemeliharaan Al-Hafiz, sebilah rambut Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak ada yang hangus terbakar, malah sirin kedinginan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ujar Allah Ta'ala, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api, bardan, pendingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Hakikatnya Allah Ta'ala menyelamatkan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim sidin kada terbakar sehelai rambut pun, dan malah sidin kedinginan. Maksud kedinginan tuh bukan juga kedinginannya di orang kedinginan, cuma sakit. Ya Allah, kayak orang di kutub mana itu bila musim salju itu bila kada baju kedinginan, bukan kayak itu. Dinginnya tuh dingin nyaman, sejuk. Bukan dingin menyakitkan, kada. Nabi Ibrahim itu tanda pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dizalimi oleh raja Namrud kah namanya itu. Juga contoh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau dikepung oleh pasukan Yahudi untuk dibunuh. Bubuhan kaum Yahudi nih ketujuh benar, hobi benar membunuh para nabi di zaman itu. Ya sampai wah ini ya, bubuhan Yahudi itu hobi ketujuh membunuh orang. Ya lah di Palestina dah. Karena ini mulai datu-datunya dah. Itu nabi itu dibunuhnya, ditargetkannya. Padahal nabi bubuhannya juga.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan diangkat ke langit sehingga Nabi Isa alaihissalam selamat, diangkat ke langit sidin. Nah, jadi mulai atap ke situ, nah sidin masuk ke dalam suatu rumah, lalu dari atas atap situ sidin diangkat ke langit. Jadi bubuhannya Yahudi ini nunggu-nunggu nih dikepung. Kade dia juga keluar. Nah, kalau Nabi kita kan sidin dikepung ya Allah waktu sidin hendak hijrah tuh. Tapi Tuhan tuh memelihara Rasulullah dengan dikantukkan, diberikan rasa kantuk yang luar biasa pada bubuhan kafir Quraisy, sehingga mereka itu nungguin Nabi nih keluar rumah guring di tanah. Keluar Nabi Muhammad, diambil sidin pasir. Nah, diandaki sidin di atas kepala bubuhan yang taguringan itu. Nah, gak ada salah sambil membaca sidin, betul. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Mereka tidak melihat, diguringakan mata mereka. Nah, itu waktu Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Nabi Isa ini, Nabi Isanya diangkat. Nah, jadi tunggu bahannya ini kada keluar Nabi Isa. Jadi disuruh buhannya, saya kok mengontrol ke dalam, ikam masuk ke dalam rumah tuh cari Isa. Masuk kayaknya ke rumah itu, cari kok ada, hilang Nabi Isanya. Nah, pas sebelum inya keluar daripada rumah itu, hendak memadahkan lawan bubuhannya nih, bosnya Nabi Isa dirupaakan Allah Ta'ala rupaakan muanya menjadi rupa Nabi Isa. Keluar rumah, kalau dari rumah itu, buahnya melihat, ini rupa, ya ini tangkap buahnya ini tuh. Nah, dikira buahnya menangkap Nabi Isa, padahal menangkap kawannya seorang. Disurupakan Allah Ta'ala wajahnya dengan wajah Nabi Isa, lalu disalib buahnya, dihukum, disalib. Nah, namun kita kan orang Islam, Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa itu diselamatkan. Yang disalib itu siapa? Orang Yahudi sendiri yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya bubuhan orang-orang Kristen, dia menganggap Nabi Isa itu mati disalib. Menurut keyakinannya, kalau kita ada Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang muhanya dimiripakan lawan Nabi Isa. Buhannya juga waktu menyalib itu, buhannya kan yakin juga ini Nabi Isa. Amun ini Nabi Isa, mana kawan kita seikong tadi? Ya Allah. Amun kawan kita seikong tadi kita salib, mana Nabi Isa? Wah, jadi buahnya ragu-ragu. Ragu-ragu jawabannya, kada yakin jawabannya. Amun ini Nabi Isa, mana kawan kita tadi masuk ke rumah tadi. Nah, itu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa alaihissalam selamat dari pembunuhan itu. Jadi Nabi Isa masih hidup. Kena akhir zaman kena turun ke bumi sidin. Adapun contoh orang yang mulia yang sudah habis pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kan nabi, seorang nabi yang mulia juga, termasuk nang 25 nabi nih. Nah, tapi waktu itu Nabi Zakaria ini habis sudah memelihara Allah Ta'ala. Ketika difitnah, Nabi Zakaria ini difitnah oleh bubuhan Yahudi juga, bubuhan Bani Israel juga difitnah oleh orang-orang Yahudi. Nabinya difitnah dan mereka hendak membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu Nabi Zakaria alaihissalam lari ini bukan takut, sidin menghindar daripada bahaya. Dan bersembunyi sidin ke dalam pohon, sidin masuk ke dalam pohon. Mungkin pohon itu ada lubang kayak itu, pohon besar. Nah, akan tetapi iblis datang memberitahu bahwa Nabi Zakaria alaihissalam ada di dalam pohon. Dipadahkan iblis lawan buan Yahudi tu aja, Zakarianya dalam pohonnya. Nah, pada ketahuan buan Yahudi ya. Akhirnya pohon itu digergaji buahnya. Pohon Nabi Zakaria ada di dalam
Dan Nabi Zakaria alaihissalam wafat dalam keadaan terbelah dua awak sidin, mati syahid sidin, ya, dibunuh oleh Bani Israel. Nah itu kan itu tandanya Allah sudah kada lagi habis sudah pemeliharaan Allah Ta'ala di dunia ini kepada Nabi Zakaria. Ya habis sudah umur sidin, ya, tinggal situ ajal sidin. Nah tapi sidin mati syahid. Nah, sidin mati syahid. Ujar habarnya Nabi Zakaria waktu digergaji itu sidin hendak menyambat aduh sudah. Nah cuman ditagur Tuhan, sekali lagi kamu menyambat aduh kamu cabut ya pangkat Nabi. Jangan menyambat aduh. Tebalah sidin awak sidin digergaji belah dua, meninggal sidin mati syahid. Itu habis sudah pemeliharaan Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala kada lagi memelihara di dunia, wafat sidin al keadaan syahid. Nah bagaimanapun Nabi Zakaria alaihissalam memelihara dirinya sampai sini bersembunyi itu dalam pohon, tetapi pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sudah habis. Walaupun beliau seorang nabi, tetap tidak bisa. Walaupun sidin berdoa misalnya, ya Allah selamatkan ulun. Kada kawa juga. Kenapa? Dengan situ sudah umur sidin. Dengan situ memang takdir juga sidin mati dibunuh. Mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, begitu juga yang terjadi pada Nabiullah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini anak daripada Nabi Zakaria. Abah sidin kan mati digergaji. Nah, Nabi Yahya ini beliau wafat dibunuh oleh raja yang berkuasa di saat itu di Palestina. Nah, jadi kisahnya menurut riwayat mengkada salah. Raja ini penguasa waktu itu naksir lawan siapa yuk? Lawan dangsanaknya, lawan anak kandungnya kayak itulah bungas gitu nah. Lalu betakon minta cariakan hukum nang membolehkan ya, bolehkah mengawini siapa yuk? Anak kandungnya kah? Mengada salah atau dangsanaknya? Jar Nabi Yahya kada boleh mengawini anak kandung atau mengawini saudara kandung, kada boleh, haram. Lalu sarik kada terima nang nabi yang raja yang zalim ini. Lalu ditangkapnya Nabi Yahya ini karena Nabi Yahya ini menyampaikan kebenaran. Mun haram tuh haram aja udah. Ini lu bujur-bujur ulama inilah kalau kau disuap-suap nih. Kalau misalnya cari akan bang Nabi Yahya hukum nang memeliharkan, ya Nabian ku beri duit 10 miliar rawa. Haram tuh haram aja. Risikonya apa? Orang menyampaikan kebenaran, sidin dijolimi, sidin ditangkap, lalu sidin disembelih, paget kepala sidin, nih tangan-tangan sidin dipotong, berarti sidin, dipisah-pisah, dipisah-pisah, ada dikuburakan nang sakut pun, nah di kepala sidin di situ, di awak sidin mana gitu, nah. Itu Nabi Yahya lah, Nabi Yahya itu dibunuh juga sidin karena sidin menyampaikan kebenaran. Mati syahid sidin. Luar biasa. Itu memang sudah sampai sudah waktunya gitu ya Allah Ta'ala kada lagi memelihara sidin. Sudah sampai waktunya. Nah, kita sudah melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan meleset dari pemeliharaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan hujan di suatu tempat, maka para malaikat akan memelihara air hujan itu agar tidak jatuh ke tempat yang lain. Misalnya Tuhan nih takdir hendak menurunkan hujan malam ini di selan aja. Dasar wujud di selan tuh bang, satitik pun kada ke gugur ke bawahan, setetes pun dipelihara malaikat jangan gugur ke kampung sebelah. Nah itu cara Tuhan memelihara
hujan, satu titik hujan pun dipelihara Allah, kada meleset. Nah kayak kita lah misalnya hujan sini nah, sekalinya kita makan durian harum di Matapura panas. Ya Allah. Kita tamu kayak itu. Contoh lain lagi dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kiriman dari seseorang pada hari ini. Misalnya ada orang berkirim barang supaya dijual ke kita hari ini, maka kiriman itu akan selalu terpelihara, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Nah ngerancak tuh kita tamun apa? Kita memesan paket di Shopee misalnya, Allah belanja online. Kira-kira ada kalau di habarinya tuh tanggal anu aja, kena dikirim. Nah sampai ke kita dasar tanggal anu. Nah kita lihatin barangnya bagus saja, kita pasang misalnya berfungsi aja barangnya, tuan. Itu sambil dipikirkan. Ini Allah Ta'ala memelihara gini. Kada hancur, kada rusak. Kadang-kadang bisa jual lah, paman paket ini salah julung bisa jual. Itu berarti Tuhan kada memelihara. Tapi lamun Tuhan memelihara, mulus saja sampai ke kita paket itu, kiriman itu. Nah, sambil dipikirkan. Nah, berarti Tuhan nih memelihara nih. Nah, kita akan menerima kiriman itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memelihara, buat apa kita juga memelihara? Kan ada pertanyaan. Kan Allah Ta'ala sudah maha memelihara nih. Kesenapa juga kita memelihara aja. Kita Bapak juga kita nih disuruh memelihara. Kan kita nih disuruh kalau memelihara diri kita, ya Allah, menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga ternak kita, ya Allah, menjaga bini kita. Maka Tuhan sudah maha memelihara. Kenapa? Jadi kita diperintahkan memelihara diri kita, harta anak kita. Nah, sedangkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya, ada habisnya. Amun Tuhan baka hendak nih, kecuali Tuhan baka hendak habis ya. Nah, dan pemeliharaan kita terbatas. Contohnya misalnya kita bisa anak, kita menjaga anak kita ya paling pahadangan jadi rumah aja. Pastinya keluar dari badan rumah tulak seolah kan kita rawa lagi memelihara nyepak kawan siapa rawa lagi. Nah, itu berarti pemeliharaan kita terbatas. Nah, lalu apa gunanya kita memelihara dan diperintah untuk memelihara? Baik memelihara diri, kita kan disuruh memelihara diri kita nih, menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Harta, nah disuruh kita menjaga harta kita. Kita misalnya kita bisa toko, kita kunci kalau tah, itu tandanya kita memelihara tah. Nah, anak dan lainnya banyak kali misalnya kita bisa ternak, kita masukkan ke kandangnya, kita jaga ternak kita misalnya supaya jangan dimakan binatang buasnya. Nah, sedangkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Pertanyaannya kenapa kita disuruh memelihara? Padahal Tuhan kau aja memelihara. Nah, ini jawabannya. Nah, adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara, yaitu untuk memberikan kita pahala. Bila kita ada usaha untuk memelihara diri kita, harta kita, anak kita, kita dapat pahala. Supaya kita menghasilkan pahala kan ada usaha. Lalu dari usaha itu Allah Ta'ala beri pahala. Asalkan dalam pemeliharaan itu kita tidak melewati batas, maksudnya kadang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalnya kita nih kan disuruh memelihara kesehatan kita nih. Bila kita menjaga kesehatan kita, niat kita menggawi suruhan Tuhan, karena Tuhan menyuruh kita memelihara kesehatan kita, maka kita itu dapat pahala. Menjaga kesehatan kita dapat pahala. Nah, walaupun hakikatnya yang memelihara itu Allah,
Nah, artinya sesuai dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memelihara, sekalipun pemeliharaan kita itu pada hakikatnya tidak ada artinya. Pian dah memarkir kendaraan, pian kunci lah. Pian kunci itu bentuk pian disuruh memelihara harta benda pian. Kita kunci gulu kan misalnya lah. Itu. Nah, itu disuruh Tuhan. Kita menggembok rumah kita, itu disuruh Tuhan, dan kita itu dapat pahala karena kita menjalankan perintah Allah. Tapi gembok itukah nah hakikatnya memelihara? Kada. Hakikatnya Allah Ta'ala juga gembok tuh la haula wala quwata illa billah, kada daya dan upayanya. Kunci itu tidak ada artinya. Jadi orang bertawakal itu kada melapas usaha lah. Orang bertawakal kepada Allah tetap berusahanya, digemboknya, dikuncinya rumah. Nabi Muhammad aja sini diikat sidin burak ya Allah, di apa tuh, di Masjidil Aqsa tuh ada lari jauh buraknya. Nah, agama kita menganjurkan jika kita mau tidur malam rumah dikunci ya Allah. Nah, bila kita tuh bila malam sudah simpun dah orangnya begani di rumah kita, neguring kita kunci rumah kita, kompor kita matikan ya Allah, jendela kita tutupi ya Allah. Nah, kita memang disuruh nih tuh dalam agama, kita mengunci rumah itu dapat pahala, kita memati kompor itu dapat pahala. Nah, tapi yang menjaga rumah kita tuh Allah, bukan kunci. Ya, menyelamatkan kita daripada terbakar tuh Allah, bukan kita memati kompor. Nah, apabila kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah memelihara dan kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala kita. Itu fungsinya kita menjaga diri kita, barang kita, rumah kita. Kita mengerjakan perintah Allah. Tuhan menyuruh menjaga harta benda, lalu kita dapat pahala. Nah, tapi hati kita tetap bergantung dengan Allah, bertawakal kepada Allah, merasa aman dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya berlaku. Nah, ya Allah, pemeliharaan Allah Ta'ala hakikatnya yang berlaku itu Allah Subhanahu wa taala yang menutupi hati pencuri agar tidak membongkar pintu untuk masuk. Nah, jadi bukan kunci itu yang menjaga rumah kita, tapi Tuhan jadikan maling itu asal ada beliur masuk ke rumah kita misalnya. Nah, asal kada pun mencuntan isi rumah kita, itu kan bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala tuh. Misalnya kita nih orang gak disugih juga, jangan maling memberi maras ini yang dicuntan nih, nyakin sakit pada aku aja maling misalnya tuh. Nah, itu kan bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara diri kita agar tidak kehujanan. Nah, dari petir dan lain-lainnya, bukan rumah kita. Hakikatnya yang menjaga kita daripada kehujanan Allah, bukan rumah kita. Kan kita biasanya bila di rumah ada kehujanan, ada kepanasan ya kalau kada kena petir, kada kena binatang buas, kada masuk rumah kita. Itu bukan rumah kita yang memelihara tuh. Hakikatnya Allah yang memelihara kita. Allah. Nah, jadi janganlah kita tuh merasa aman dengan rumah lah, tapi kita tuh merasa aman dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amun orang tuh biar di dalam rumah amun inya kada dipelihara Allah taala, dia rumahnya nang terbakar, orangnya mati terbakar hangus. Nah, mun Tuhan kada memelihara. Nah, jadi ini kita menata hati kita nih. Menata hati kita nih.
kita hendaklah merasa aman dengan pemeliharaan Allah gitu nah. Walaupun kita sudah mengunci kendaraan, mengunci rumah, hati kita tuh bergantung dengan pemeliharaan Allah. Jangan dengan kunci itu, jangan dengan benda. Nah itu supaya hati kita tuh teratur, hanya bertawakal kepada pemeliharaan Allah Ta'ala aja. Nah, jika kita melampaui batas dalam memelihara, kita nih misalnya disuruh memelihara diri, memelihara harta, tapi kita dalam memelihara itu melampaui batas. Misalnya tidak yakin dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, atau merasa bahwa terpeliharanya kita semata-mata kita yang memelihara, bukan Allah nih, maka kita tidak akan diberi ganjaran pahala dari pemeliharaan itu, bahkan kita dapat dosa. Nah, bila kita toh anggaplah mengunci rumah, mengunci kendaraan, kita yakin dengan pemeliharaan kita, kada yakin dengan pemeliharaan Allah Ta'ala, kita mengunci rumah itu kada dapat pahala, malah dosa di hati itu. Kenapa? Berpegang kepada selain Allah. Luput beneran kok, berdosa di hati itu, bertawakal kepada selain Allah, mana kada dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya tadi jangan merasa aman dengan selain Allah, tapi kita merasa aman dengan pemeliharaan Allah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada harta kita yang hilang misalnya, padahal kita sudah mempercayakan seseorang untuk menjaga dan ia sudah melaksanakannya, itu jangan sampai orang yang menjaga itu yang kita marahi ya, Presiden. Nah, jadi misalnya kita nih menitipkan barang harta lawan orang, tolong jagakan misalnya, dijagakannya bujur-bujur lah, hanya menjagakannya bisa bujur-bujur, kada teledor, kada sekalinya dasar memang takdir hilang nih kawah kita lih kada sarikon tukang jaga kita tuh. Amun orang ma'rifatnya sudah ya kenal lah sudah dengan Al-Hafiz nih, hilang tuh dasar Tuhan kada memelihara kada kawai, Tuhan kada menjagakan kada kawai. Biar tukang inang simpan ini di dalam apa tuh yang kotak duit tuh yang kayak kode itu berangkas, nah 3 lapis berangkasnya. Tapi lamun Tuhan kada memelihara hilang malingnya profesional kayak di film-film toh. Pakai komputer malingnya, pakai harap benar profesional malingnya. Nah, Tuhan sudah kada memelihara, iya kada kawakah kita kayak itu yuk, kawakah kita kada sarik yuk lawan nang tukang jaga akan gini, misalnya anggaplah satpam rumah abah satpam 3 ikung, nah hilang yuk misalnya harta nang diberangkas tuh, kawakah kita mohon kita bermamai kamu bisa menjaga. Nah padahal hakikatnya Allah Ta'ala kalau nak menjaga satpam itu udah kawai juga. Oleh karena itu Jasidin jangan dimamai satpam itu. Nah karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz atau pemelihara yang sebenarnya, bukan satpam itu. Kita harus yakin bahwa yang demikian itu karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah habis. Nah Tuhan kada memelihara panghilang itu aja sudah. Misalnya anggaplah kita kan di dapang bisi duit nang di dalam berangkasnya itu kan ya Allah, kita ini pang di buah tilam di dompet nang bisa hilang, misalnya apa sandal bisa hilang ya Allah, ayam seikong 2 ikong bisa hilang dimakan, apakah musang kah atau apakah lampu misalnya bisa hilang, lampu saya jadi contoh orang. Nah bagaimana sikap kita? Karena kawai sudah, Tuhan sudah kada habis, sudah Tuhan kada lagi memelihara, hilang aja. Nah itu aja sudah. Kayak itu aja sudah. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebab. Itu termasuk ujian. Sebab hilang lampu kita di pelatar, sebabnya maling mencontan. Itu ujian bagi kita. Amun kita lulus ujian kayak ini, tak dicontan maling misalnya, ya Allah, hilang lampu di pelatar. Nah, kada kawain sudah. Hati ini kada sarek. Kada kawain sudah. Memang sudah takdir Tuhan, memang sudah habis sudah Tuhan kada memelihara lampu hilang ya sudah. Berarti orang tuh lulus tuh ujian. Diuji dengan sebab tuh, ya sebabnya maling. Tapi lamun kada lulus ujian, ya. Iya tuh hendak mencari malingnya, sari klon maling misalnya atau kayak apakah? Pokoknya kada terima misalnya, menyanyari misalnya. Sakampungan tahu sidin hilang lampu sebiji misalnya, kalau viralnya. Nah itu kada lulus ujian. Padahal tuh diuji Tuhan tuh macam-macam uji kita nih. Ada nang ayam kita hilang. Amun kada sabar tuh, ya kada lulus ujian tuh. Sampai-sampai nyangka buruk lawan tetangga tuh, inya sok ajar meracuni jadi ayamku hilang atau ayamku mati, ya misalnya dan sebagainya. Nah Allah Subhanahu wa taala dalam pemeliharaan itu ada sebabnya. Nah, Allah taala memelihara ada sebabnya. Allah taala menghilangkan itu ada sebabnya juga. Nah, yang terkadang nampak terlihat dan terkadang tidak nampak terlihat. Nah, seperti rumput yang tumbuh subur walaupun tidak dipelihara tetap tumbuh, namun suburnya rumput ada sebabnya. Nah, apa kali sebabnya leh? Kan rumput itu kan nya subur aja, kalau padahal kita kada menanam. Itu bukti Tuhan memelihara subur. Tapi cuman kalau kita di pohon rumput itu dibuang ya kalau soalnya itu amunnya tumbuh tuh atau menghalangi tumbuhnya benih kita ya kalau. Nah, biasanya rumput-rumput yang di halaman kita tuh, itu kan kita kadang menanam, kadang memupuk, kadang memelihara, ya tumbuh surang. Itu tanda Tuhan memelihara makhluknya itu. Nah, itu ada juga sebabnya tuh, ada juga hikmahnya tuh. Kenapa ya pian kau lah menangkap rumput nang di halaman pian tuh nah, padahal pian kada menanam, padahal pian kada memupuk. Padahal biar kada memeliharanya tumbuh subur gitu nah. Kenapa ya hikmahnya ya? Amun ulun hikmahnya kayak ini. Kan ada hadis Nabi tuh. Orang yang menuntut ilmu, dia menginjak rumput yang diinjak itu memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, ada manfaatnya. Makhluk Tuhan tuh memintakan ampun. Cuman jangan juga bang sahabat benar lah. Dilingai juga tuh. Nah, mungkin ada ular dan sebagainya. Nah, di setiap makhluk Tuhan itu adanya manfaatnya. Apakah? Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hanya bertawakal kepada Allah, hanya bertawakal kepada pemeliharaan Allah, hanya merasa aman dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف